Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran US Ilmu Pengetahuan Alam. Masih semangat? Tentunya masih semangat karena kita sudah melalui PTS online. Semoga nilai kita memuaskan dan mendapatkan nilai yang terbaik. Kita langsung ke materinya. Materi hari ini yaitu tentang alat gerak dan fungsinya. Sistem gerak manusia terdiri atas 3. Yang pertama yaitu rangka. Rangka yaitu susunan tulang-tulang yang saling bersambungan sehingga membentuk tubuh manusia. Yang kedua, otot yaitu sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi menggerakkan tulang sehingga disebut alat gerak aktif. Jadi otot itu disebut juga alat gerak aktif. Yang ketiga yaitu sendi. Sendi yaitu berhubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Jadi fungsi sendi yaitu yang berhubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Kalau tidak ada sendi, tulang tidak dapat digerakkan. Rangka. Fungsi rangka antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberi bentuk tubuh. Nah, kalau tidak ada rangka, kita tidak mempunyai bentuk tubuh. Dan yang kedua, tempat melekatnya otot. Dan kalau tidak ada otot, kalau tidak ada rangka, otot tidak dapat melekat. Yang ketiga yaitu sebagai alat gerak pasif. Tadi kalau aktif itu apa? Otot. Kalau pasif itu rangka ini sebagai alat gerak pasif. Nah, yang keempat menegakkan dan menguatkan tubuh. Nah, kalau tidak ada rangka tidak bisa menegakkan tubuh kita atau menguatkan tubuh kita. Yang kelima, tempat pembentukan sel darah merah. Jadi rangka ini tempat pembentukan sel darah merah. Dan yang keenam, melindungi organ-organ tubuh penting seperti jantung, paru-paru, dan otak. Rangka manusia terdiri atas rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Nah, yang pertama ini tadi rangka kepala. Kita bisa lihat bagian depan paling atas yaitu tulang dahi. Yang ke bawah lagi selanjutnya tulang hidung. Nah, ini tulang hidung. Ke bawah lagi bawahnya tulang hidung yaitu tulang rahang atas. Dan yang paling bawah ini tulang rahang bawah. Kita ke samping. Kalau ke samping yaitu tulang pipi. Nah, ini tulang pipi. Tulang pipi. Ke atas lagi yaitu tulang baji. Bisa kita lihat ya perbedaannya tulang baji dan tulang pelipis. Tulang baji itu di bawahnya tulang pelipis. Nah, ke atas lagi ini baru tadi. Nah, tulang pelipis. Tulang pelipis ini bagian samping tapi agak ke atas. Kalau tulang baji agak ke tengah, tapi di bawahnya tulang pelipis kalau tulang baji itu. Dan yang bagian belakang ke arah belakang sekarang yaitu tulang kepala belakang. Dan yang paling atas ini tulang ubun-ubun. Selanjutnya yaitu rangka badan. Rangka badan yang pertama kita bahas yaitu tulang rusuk dan tulang dada. Bisa kita lihat yang pertama ini tulang rusuk sejati. Nah, ini namanya tulang rusuk sejati yang besar. Bagian atas ini namanya tulang rusuk sejati. Nah, bagian bawah yang agak kecil ini namanya tulang rusuk palsu.
Nah, yang dua menggantung ini namanya tulang rusuk melayang. Menggantung karena tidak ada sambungannya di sini. Seperti kayak putus di sini dua-duanya. Nah, itu dinamakan tulang rusuk melayang. Nah, kalau bagian sini paling dada, bagian tulang dada sini itu ada ujungnya, gak sampai ke perut, jadi ada sampai ini. Namanya taju pedang. Nah, ini paling ujung dari bawah tulang dada. Namanya taju pedang. Ke atas lagi atau paling tengah-tengah yaitu badan tulang dada, badannya tulang dada ini. Nah, yang paling atas yaitu kepala tulang dada, kepalanya dari tulang dada. Nah, ini paling atas ini. Selanjutnya rangka badan selanjutnya yaitu ruas-ruas tulang belakang. Kita bisa lihat ruas-ruas tulang belakang kita. Di sini ada gambarnya, diperhatikan. Yang paling atas ini, nah sampai sini itu 7 ruas tulang belakang, ada 7 ruas tulang belakang. Turun lagi, nah ini ada 12 ruas tulang punggung. Yang pertama 7 ruas tulang belakang, terus ke bawah lagi yaitu 12 ruas tulang punggung. Ke bawah lagi ada 5 ruas tulang pinggang. Di bawahnya tulang punggung itu ada tulang pinggang, ada 5 ruas. Ke bawah lagi yaitu 5 ruas tulang kelangkang. Ini 5 ruas. Dan yang paling bawah yaitu 4 ruas tulang ekor. Tulang ekor itu ada 4 ruas. Yang selanjutnya yaitu tulang gelang bahu. Nah, tulang gelang bahu bisa kita lihat yang bagian atas ini tulang selangka namanya. Nah, ini namanya tulang selangka. Bagian bawah ini, bagian bawah tulang belikat, namanya tulang belikat. Bagian bawahnya dari tulang selangka agak ke dalam sini. Dan yang selanjutnya tulang gelang panggul. Bisa kita lihat. Nah, bagian sini paling atas sini itu namanya tulang usus. Ya, yang paling bawah ini, paling bawah tulang kemaluan. Nah, yang enggak samping ini tulang duduk. Nah, ini karena kita bisa duduk, nah itu ada tulang duduk. Selanjutnya yaitu rangka anggota gerak. Anggota gerak atas. Yang pertama itu anggota gerak atas meliputi ini, bisa kita lihat tulang lengan atas. Nah, itu adalah bagian anggota gerak atas. Kita turun lagi yaitu tulang hasta. Ini tulang hasta. Bagian seperti di atas tadi tulang lengan atas, bawah lagi yaitu tulang hasta, bisa kita lihat di gambarnya. Agak turun lagi yaitu tulang pengumpil. Ke bawah lagi tulang pergelangan, ini tulang pergelangan bisa kita gerak-gerakkan. Itu adalah merupakan anggota gerak atas untuk lengan kita ini, tangan kita. Yang selanjutnya yaitu tulang jari-jari tangan. Nah, bisa kita gerakkan, itu merupakan anggota gerak atas. Nah, yang selanjutnya anggota gerak bawah itu apa saja? Bagian sekujur kaki kita, mulai dari tulang paha. Nah, tulang paha kita turun lagi ke tulang tempurung lutut. Itu namanya tulang tempurung lutut. Nah, ini namanya tulang tempurung lutut. Ke bawah lagi tulang betas. Kita turun lagi, nah tulang kering, ini namanya tulang kering. Kita turun lagi yaitu tulang
pergelangan kaki. Nah, itu bisa kita gerak-gerakkan, itu merupakan anggota gerak bawah, yaitu tulang pergelangan kaki. Ke bawah lagi, tulang telapak kaki. Dan yang paling ujung yaitu tulang jari kaki. Yang selanjutnya yaitu sendi. Pada sistem gerak manusia terdapat beberapa macam sendi. Sendi juga dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sendi engsel. Merupakan bentuk hubungan dua tulang yang hanya memungkinkan terjadi gerak ke satu arah. Jadi sendi engsel itu hanya memungkinkan terjadi gerakan satu arah. Contoh, antar tulang pada lutut. Nah, antar tulang pada lutut. Yang kedua, antar tulang pada siku-siku. Nah, pada siku ini loh, pada siku. Yang ketiga, antar ruas jari. Itu merupakan sendi engsel. Nah, selanjutnya yaitu sendi geser. Sendi geser merupakan bentuk hubungan dua tulang yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan, hanya sedikit gerakan kalau sendi geser ini. Contoh, antar tulang-tulang pergelangan tangan, antar tulang-tulang pergelangan tangan ini merupakan sendi geser. Dan yang selanjutnya yaitu antar tulang-tulang pergelangan kaki, tangan dan kaki yang memungkinkan terjadinya sendi geser itu yaitu tadi apa? Antar tulang-tulang pergelangan tangan dan antar tulang pergelangan kaki. Nah, ini kita lihat bagaimana cara kerjanya. Nah, kita bisa diperhatikan baik-baik. Nah, seperti ini contohnya. Satu ulangi lagi, barangkali ada yang terlalu cepat. Satu ulangi lagi cara geraknya dari sendi geser dan sendi engsel. Nah, yang selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Tetap sendi. Sendi tadi apa? Pada sistem gerak manusia terdapat beberapa sendi tadi. Nah, kita ke sendi selanjutnya yaitu sendi peluru. Merupakan bentuk hubungan dua tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Gerak bebas. Nah, ini ke segala arah namanya sendi peluru. Contoh, antar tulang lengan atas dengan tulang belikat. Tadi tulang belikat mana? Nah, ini Pak, lengan atas tadi dan tulang belikat. Itu namanya sendi peluru. Dan yang kedua, antar tulang paha dengan tulang pinggul. Nah, tulang paha dan tulang pinggul tadi. Yang selanjutnya yaitu sendi pelana. Sendi pelana merupakan bentuk hubungan dua tulang, di mana kedua ujung berbentuk pelana kuda. Sendi ini memungkinkan gerakan kedua arah. Kalau sendi pelana ini kedua arah. Contoh, antara tulang-tulang telapak tangan dengan ruas jari atau ruas jari tangan. Sendi yang selanjutnya yaitu sendi putar. Sendi putar merupakan bentuk hubungan dua tulang yang memungkinkan tulang yang satu bergerak mengitari tulang yang lain. Contohnya, antar tulang kepala dengan tulang leher. Yang kedua, antar tulang pengumpil dengan tulang hasta. Tadi tulang pengumpil dengan tulang hasta. Tulang kepala dan tulang leher itu merupakan dari sendi putar. Makanya kenapa contohnya
Kenapa kepala-kepala kita bisa digerakkan memutar gini? Nah, itu adanya sendi putar. Tadi tulang pengumpil dan tulang hasta. Apa tadi? Dari sendi putar tadi apa? Bentuk hubungan dua tulang yang memungkinkan tulang yang satu bergerak mengitari ujung tulang yang lain. Bisa kita lihat ya, kalau tidak bergerak kita tidak bisa. Pasti pandangan kita masih susah untuk memahaminya. Nah, jadi ini contohnya, bisa kita lihat. Contohnya kita bisa diputar, diperhatikan baik-baik. Sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Nah, ini cara kerjanya. Sendi putar itu berputar. Sendi peluru, nah bisa dibedakan ya. Sendi peluru itu memutar, nah memutar kemana segala. Nah, kalau sendi pelana, satu lagi, sendi pelana, nah hanya kiri kanan kiri dua arah tadi. Sendi peluru bisa memutar ini. Nah, kalau sendi putar sendiri itu biasanya untuk kepala dan tulang leher. Bagaimana dengan materi hari ini? Apa kalian sudah memahaminya? Jika kalian masih kesulitan memahaminya, bisa diulang-ulang video ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.